Perkenalkan, nama saya Andre Munir Pangaila dari kelas 5TI1 kelompok 4. NIM saya 2024-2003. Kami membuat proyek VLAN dan membuat Mikmon. Perkenalkan, nama saya Irfan Filbert Wijaya, NIM saya 2024-025. Saya berasal dari kelas 5TI1 dan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Hisya Matuk dari kelas 5TI1 kelompok 2002-4023. Perkenalkan, nama saya Arya Sinubu dari kelas 5TI1 NIM 2002428. Perkenalkan, nama saya Christopher Joshua Kencem dengan NIM 2002407 dari 5TI1. Perkenalkan, nama saya Febra Tukan dari kelas 5TI1 NIM 2002-401. Wih, Balik, balik bangun nih. balik, balik. Balik sekali. Jadi bagaimana ini balik? Mesti kita nggak bilang dong Pak Om Kos, Beki. Masuk banyak seorang pakai ini wifi ini. Yuk. Om, kapan nih jaringan Felix sekarang ini wifi? Pengunjungnya like semua. Iya sama. Kau cuma dalam tamu bahasa tinggal di kepilan nih. Kau mau bikin mukmon biar ngoni dapat voucher boleh pakai internet sama-sama. Oke, siap Om. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang settingan konfigurasi mikrotik yang telah kami buat. Yang pertama, di sini kami menggunakan dua mikrotik. Di mikrotik pertama kita setting dulu. Untuk setelan mikrotik pertama, yang pertama kita masuk di DHCP client, kemudian kita tambahkan ether 1. Setelah itu kita masuk di firewall. Nah, di firewall kita tambahkan pada bagian action kita pilih mesh squared, dan generalnya out interface-nya kita pilih ether 1. Lalu setelah itu kita setting VLAN-nya, kita masuk di interface, kemudian masuk di VLAN, kemudian kita tambahkan VLAN. Ini bisa diberi nama VLAN 10. Lalu pada bagian VLAN ID kita samakan juga 10. Untuk interface-nya kita menggunakan interface 2, ether 2 untuk VLAN 10 dan 20-nya. Jadi kita menggunakan ether 2. Setelah setting VLAN, kita masuk di IP, kemudian masuk di address. Di sini kita tambahkan IP address dari VLAN. Kita masukkan IP. Kemudian pada bagian interface kita gunakan VLAN 10. Lalu kita tambahkan juga VLAN 20-nya. Setelah menambahkan IP, kita masuk di IP DHCP server. Lalu pada bagian DHCP setup kita pilih VLAN 10, kemudian kita next. Nah, karena ini sudah ditambahkan, kita tambahkan VLAN 10, lalu kita tambahkan lagi VLAN 20. Setelah ditambahkan, kita pindah di mikrotik kedua.
Nah, pada mikrotik yang kedua, di sini kita menggunakan Ether 2 untuk VLAN 10 dan Ether 3 untuk VLAN 20. Di sini kita masuk pada bagian bridge. Pertama kita masuk pada bagian bridge, kemudian di sini kita tambahkan bridge. Kita klik tambah, lalu kita tambahkan bridge di sini, kita beri nama, kemudian apply. Oke. Setelah menambahkan bridge, kita tambahkan portnya. Pada bagian port kita tambahkan Ether 1 sampai 3. Jadi kita tambahkan Ether 1, kemudian bridge-nya bridge 1, kemudian ini diaktifkan, kemudian apply. Oke. Lalu kita masuk pada bagian switch. Pada bagian switch kita masuk di bagian VLAN. Di bagian VLAN ini kita tambahkan VLAN 10 yang kita buat tadi. Lalu pada bagian port kita tambahkan Ether 1 sebagai trankingnya, dan kita tambahkan Ether 2 sebagai output dari VLAN 10. Setelah itu kita tambahkan sama seperti itu, kita tambahkan VLAN 20, Ether 1, lalu pilih Ether 3. Dan setelah itu kita masuk pada bagian port. Di bagian port di Ether 1 kita klik 2 kali, lalu kita pilih secure pada VLAN mode. Lalu VLAN headernya kita pilih add if missing. Lalu pada bagian Ether 2 kita pilih secure, lalu kita pilih always strip. VLAN ID nya kita masukkan 10, lalu apply. Oke. Lalu di Ether 3 kita pilih secure, kita masukkan always strip, kita masukkan VLAN ID nya 20. Setelah itu apply. Oke, jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang membuat voucher WiFi menggunakan Micmon. Langsung saja. Jadi yang pertama kita buka ini, download Micmon server, kita open. Jadi di menu awal kita disuruh login, jadi kita menggunakan default saja. Nah, setelah itu kita klik add router, message name kita tambahkan saja terserah, bebas. DNS name kita bisa ambil dari Winbox yang sudah kita setting tadi. Ini sudah saya buat. IP mikrotik juga kita bisa lihat dari sini. Copy. Username kita bisa lihat dari sistem. Nah, lalu user ini ada. Kalau kita mau buat yang ini yang sudah saya buat. Username jadi Kia. Passwordnya 1234. Oke, sebelum kita connect, sebelum kita klik hotspot, nah di sini user profile, add profile. Oke, dari profilnya kita mau namakan terserah, bebas.
address polnon, set user 1, ini kita hanya bisa menggunakan 1 orang. Nah ini ada rate limit, jadi limit kecepatan dari jaringan yang bisa digunakan. Jadi untuk upload 500 KB dan download 1 MB. Expire mode kita buat remove. Nah jadi ini tervalidasi hanya bisa selama, saya akan setting 5 jam. Ini ada contoh 12H baru 12 hour. Kalau di sini 5H berarti 15 hour. Harganya bebas aja, taruh 1000. Selling price juga 1000. Oke, kita save. Setelah itu kita akan mencetak dari yang sudah kita buat tadi. Kita ke user, generate. Nah, generate, jadi kita yang sudah saya buat tadi, profile. Oke, jadi ini bebas saja karakter random ABCD atau apa. Kita buat titiknya 20. Ini username sedangkan password dan bisa password dan username bisa sama. Kita taruh di sini 4. Oke. Setelah itu kita akan generate. Oke, setelah itu kita langsung ke dashboard. Nah, di sini ke hotspot user. Di sini kita akan mencetak. Nah, di sini kita ganti yang Wijaya yang kita buat tadi. Oke, lalu kita klik yang print small. Nah, jadi ini bisa digunakan. Saya akan coba. Nah, kenapa? Bocor semua nih. Apa ini? Ini bocor boleh atur mau di wifi biar mau nyala. Kolom 1 ini yang boleh bagi kolom lain luar karena ini terus wifi ini kolom 1. Oke, siap. Kasih. Ya, kasih men. Wih. Mas, saya wifi saya tak boleh. Tidak kok bawa wifi. Aduh, tadi itu orangnya lag sekali ini. Kemar udah bilang Pak Om. Oh iya, Om udah kasih voucher buat orang. bocor bagaimana? Nama bagi dia. Mana voucher? Nah, bagi Udah, Pak, boleh? Iya, 1 orang 1 cuma kata. Ya, pantas langsung aja di wifi. Iya, udah main tahu bilang mau. Oh iya, oke. Thank you.